Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tipografi untuk mata kuliah komputer grafis. Oke. Sebagai pendahuluan di sini, apa itu tipografi? Itu ya. Tipografi ini adalah desain letter form atau bentuk huruf dan penataan dari huruf-huruf tersebut dalam area dua dimensi atau media cetak ya, dan juga dalam area dan waktu. Ini untuk media digital. Maksudnya apa? Yaitu nanti di sana bagaimana kalau di area ruang dan waktu itu misalnya adalah teks yang digunakan untuk animasi ya, untuk media digital biasanya. Kalau untuk yang dua dimensi nanti untuk brosur, untuk logo, untuk poster, untuk baliho dan sejenisnya. Oke, hal-hal pokok yang harus dipertimbangkan nanti di dalam komunikasi visual profesional yang pertama itu adalah bentuk dan strukturnya, itu ya, dari font itu. Kemudian desainnya, pesan dan isi, kemudian juga ekspresi ya. Jadi desain yang sedang kita bangun atau desain yang sedang kita buat itu akan mengekspresikan apa? Kegembiraan, gitu ya, kesedihan atau kemewahan misalnya, atau kelucuan misalnya gitu ya, atau kebersamaan misalnya. Nah, itu adalah berbagai macam ekspresi yang nantinya bisa kita bangun melalui desain yang kita buat itu ya. Dan salah satu unsur desain yang bisa untuk membangun ekspresi tersebut itu ya, berbagai macam ekspresi tersebut adalah dari tipografi yang kita pakai atau dari jenis huruf yang kita gunakan. Itu seperti itu. Nah, bentuk dan struktur. Nah, untuk para desainer ini secara umum ini membagi letter form itu dalam 3 bentuk utama, gitu ya. Yang pertama itu adalah kaligrafi, yaitu teks dari hasil gambar tangan, itu ya, yang mempunyai bentuk yang indah. Pembentukan huruf ini dengan permainan ketebalan garis. Nah, ini kita lihat yang ada di bagian kanan atas, ini adalah contoh dari tulisan kaligrafi, itu ya, kaligrafi. Nah, jadi kaligrafi yang dimaksud di sini ini tidak identik dengan kaligrafi Islami atau tulisan-tulisan dengan huruf Arab, tapi huruf Latin itu juga bisa ditulis dengan gaya kaligrafi. Nah, ini contohnya itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lettering ya. Lettering ini adalah huruf yang didesain dan dieksekusi dengan menggambar secara konvensional. Nah, ini bisa kita lihat di bagian yang kedua di sana bagaimana kita mengekspresikan satu kata, mengekspresikan satu logo misalnya dalam bentuk gambar tangan ya, yang isinya itu kombinasi dari huruf-huruf itu ya. Nah, ini lettering. Jadi digambar dan didesain dengan tangan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bentuk, yaitu type, yaitu bentuk huruf yang diproduksi secara mekanik dan digital. Nah, di sini bisa kita lihat yang di gambar yang ketiga itu adalah salah satu aplikasi ya yang bisa kita install di Windows atau di sistem operasi apapun di sana untuk membuat font ya, font creator istilahnya itu ya, atau nama aplikasinya itu adalah font creator. Nah, di sana kita membuat font itu ya, membuat huruf tapi secara digital di komputer, yang kemudian itu nanti bisa kita lengkapi dari A sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9, kemudian tanda baca, titik, koma dan seterusnya ya. Huruf itu nanti juga huruf kapital, huruf kecil gitu ya. Nah, satu set lengkap itu nanti bisa kita simpan, kemudian kita bisa gunakan font itu untuk menulis dan seterusnya. Itu ya, bisa juga itu nanti kita paket kemudian kita jual atau kita distribusikan itu ya. Itu adalah jenis yang ketiga. Kemudian kita lihat sekarang sejarah font itu ya. Sejarah font di sana dimulai sejak tahun 1400-an ya, atau abad ke-15 ini ya, yaitu ada tokoh yang populer sampai sekarang ini ada namanya Johann Gutenberg ini ya. Nah, ini adalah bapak desain grafis. Kenapa? Karena dia menemukan huruf cetak dari timah tahun 1400-an ya.
Nah, dimana kalau tahun 1400-an di tempat kita itu adalah masih zaman Mataram kuno atau bahkan zaman Majapahit mungkin itu ya. Kurang lebih seperti itu, masih sangat tradisional, mistis. Tapi di Eropa sana, ini di Eropa itu ya, Johann Gutenberg itu sudah menemukan mesin modern untuk saat itu tahun 1400-an. Nah, seperti ini kurang lebih bentuk mesinnya. Nah, ini hasil karyanya. Nah, ini orangnya. Ini namanya Johann Gutenberg. Saya juga tidak memverifikasi apakah ini benar memang seperti ini si Johann Gutenberg atau memang bukan. Tapi kalau kita ketik pencarian di internet Johann Gutenberg, yang ketemu adalah sebagian besar gambar-gambar yang seperti ini. Mudah-mudahan ini betul ya, kalaupun salah juga nggak apa-apa ya. Oke, tokoh selanjutnya itu adalah Didot itu ya. Nah, Didot ini adalah keluarga seniman dari Prancis yang berkiprah di dunia percetakan dan publikasi itu ya. Dimana tokohnya itu salah satunya namanya Francois Didot. Nah, ini keluarga Didot nanti ya. Ada yang namanya Francois Didot tahun 1689 sampai 1757. Di sana itu mendirikan perusahaan bidang perancangan huruf. Nah, jadi desain-desain huruf itu yang dibikin secara manual itu ya. Nah, di sana itu sudah dimulai sejak tahun 1713 oleh si Francois Didot ini ya. Dia bikin perusahaan font itu. Hingga tahun 2006 ini masih berdiri dengan nama Firmin Didot at CIA gitu ya. Nah, ini masih ada sampai 2006 perusahaannya namanya Firmin Didot. Kemudian Frances Ambroise Didot ini ya tahun 1730 sampai 1804. Nah, ini putra dari Frances Didot. Ini pertama kali menemukan cara mengukur huruf dengan satuan poin, di mana satu poin adalah 1/72 in ya. Hingga saat ini sistem ini masih digunakan. Nah, maka ketika misalnya kalian itu membuka aplikasi Microsoft Office itu ya, Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya ya. Nah, angka-angka yang ada di sana itu ya, ketika misalnya kalian ingin mengubah besar kecilnya font, itu angka yang terbesar yang tersedia biasanya itu 72. Maksudnya apa? Nah, itu adalah ukuran tinggi dari font itu adalah 1 inci. Itu ya. Jadi 1 poin itu 1/72 inci. Nah, kenapa? Karena di angka 72 nanti adalah di sana ada 1 inci tingginya ya, tinggi dari font. Nanti kita lihat ada ilustrasinya. Kemudian masih dari keluarga Didot ini, Pierre Didot di tahun 1761 sampai 1853. Ini putra sulung dari Francois Didot. Nah, Ambroise Didot menciptakan ornamen cetak versi klasik yang populer dengan nama Louvre Edition itu ya. Nah, ini yang di kanan atas ini adalah contoh dari font Didot itu ya. Nah, nanti kalau kalian mau download, mau cari, silakan. Font Didot seperti ini bisa dipakai itu ya untuk Word atau untuk aplikasi grafis semacam Inkscape atau Corel dan sejenisnya. Dan Firmin Didot ini tahun 1764 sampai 1836 ini penemuan plat cetak yang dicor ini beriringan dengan penemuan huruf timah yang dicor oleh Gutenberg. Nah, ini eranya Firmin Didot dengan si Johann Gutenberg itu tahun 1700-an. Tuh ya. Nah, kemudian desain huruf yang diberi nama Didot ini ya tahun 1760-an gitu ya. Ini ada font Didot, ini wujud fontnya ini seperti ini gitu ya. Mirip seperti Times New Roman atau yang lain. Ini ya. Oke, yang selanjutnya di sana tokohnya adalah Giambattista Bodoni. Nah, ini tahun 1740 sampai 1813, desainer modern pertama yang dengan karyanya ini berupa huruf Roman style dengan nama Bodoni Book. Nah, huruf Roman style itu seperti apa ya? Yaitu huruf tersebut didesain tahun 1798 dengan ciri perbedaan tebal tipis pada bagian hurufnya. Nah, ini kalian bisa lihat ini yang nanti ada di bawah itu namanya Roman itu ya. Kalau Roman ini ini bagian sini tipis, sini tebal, tipis. Ini tebal, ini yang horizontal tipis. Nah, ini tebal. Ini tebal, sini tipis. Nah, ini
tebal, ini yang horizontal sini tipis. Nah ini ya, nah ini adalah contoh dari font Bodoni ini ya. Ini yang vertikal itu tebal, yang horizontal itu tipis. Itu ciri khasnya seperti itu ya. Nah ini yang dimaksud Roman style. Kemudian tokoh berikutnya yang berpengaruh di tipografi adalah Aldus Manutius ya, tahun 1450 sampai 1515 ini ya. Kembali ke abad 15 ini ya. Nah, di sana ada huruf miring pertama yang diciptakan tahun 1500 oleh Aldus Manutius dan diberi nama italic. Nah, penurunan tersebut menurunkan harga buku karena satu halaman bisa memuat lebih banyak huruf. Kekurangan dari huruf italic adalah sulit terbaca dengan cepat. Nah, di sana bisa kalian perhatikan ketika buka aplikasi Office gitu ya. Nah, misalnya Microsoft Word, nah di sana ada 3 paket ya. Icon yaitu apa? Bold, italic, underline, ya kan? Nah, bold itu untuk menebalkan, I itu italic untuk memiringkan, dan U itu underline. Itu nanti akan diberi garis bawah. Nah, italic itu istilah italic yang ada di sana gitu ya. Nah, itu sudah ada sejak tahun 1500 itu ya. Jadi sudah sangat lama. Ini yang menemukan itu Aldus Manutius, yang mana pada awal 80-an, 1980-an, kemudian nama Aldus ini dipakai untuk salah satu aplikasi layout namanya Adobe PageMaker. Aldus PageMaker itu ya, yang kemudian dibeli oleh Adobe, dinamakan Adobe PageMaker. Sebelumnya itu adalah Aldus PageMaker tahun 80-an. Saya sempat menggunakan aplikasi Aldus PageMaker itu ya, yang kemudian jadi Adobe PageMaker. Oke. Kemudian tokoh selanjutnya siapa? Yaitu ada William Castle. Ya, William Castle ini adalah type founder dari Inggris yang membuka perusahaan khusus yang memproduksi karya huruf atau type foundry. Nah, nanti kalian ini sebagai desainer grafis itu juga bisa ambil salah satu yang kemudian kalian seriusi ya, hanya berkecimpung di bidang font saja, itu nanti sudah bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah, bisa mendatangkan keuntungan dengan mendirikan perusahaan namanya Type Foundry. Type Foundry itu adalah perusahaan yang bikin font dengan berbagai macam variasinya di sana itu ya. Nah, desain huruf ini sangat memperhatikan legibility atau kejelasan, kemudian readability atau keterbacaan, dan juga simplicity atau kesederhanaan. Nah, yang ada di sebelah kanan ini adalah contoh dari karya William Castle yang diberi nama Adobe Castle Pro Regular. Ini masih pakai Roman juga ya, tapi Romannya ini tidak begitu kontras antara yang tipis dan yang tebal gitu ya. Perbedaannya tidak begitu kontras itu ya. Yang ini ya, ini yang tipis, ini yang tebal, tapi yang tebal tidak begitu tebal ya, tidak seperti Bodoni ya. Kalau Bodoni ini antara yang tebal dan yang tipis itu sangat jauh berbeda kontras. Ini tipis sekali, ini tebal sekali itu ya. Nah, ini adalah Adobe Castle. Tentunya kalau tingkat keterbacaan ya jelas lebih mudah dibaca yang Adobe Castle Pro Regular yang dibikin oleh William Castle tahun 1692 sampai 1766 ini. Nah, ini ya. Jadi satu paketnya ya A sampai Z kapital, A sampai Z kecil, terus angka 0 sampai 9 atau 1 sampai 0 ini ya. Kemudian di sana ada tanda baca, kemudian ada special karakter gitu ya. Nah, itu juga harus dilengkapi kalau ingin punya perusahaan namanya Type Foundry. Kalian bisa coba itu ya, kalau tertarik di bidang tipografi. Dan tokoh berikutnya siapa? Yaitu Frederick William Godey, yaitu tahun 800-an sampai 1947 ini ya, belum begitu lama. Nah, hasil karya huruf Frederick ini mencapai lebih dari 100 jenis font. Banyak sekali karya font yang dibikin oleh si Godey ini ya. Nah, font yang populer hingga saat ini adalah ada namanya Camelot, ada namanya Godey, ada Godey Style, kemudian ada Titling, ada Village. Misalnya ini yang ada di sebelah kanan ini adalah font Godey ini ya. Ini ada namanya font Godey. Kemudian kalau yang bawah ini Camelot ini ya. Ini font Camelot ini seperti ini. Ini sama ini ya. Nah,
kalian bisa perhatikan ketebalan di setiap bagiannya ini sama, ini ya, ini Camelot, nanti ada istilahnya, kita lihat. Ini juga paketnya sama itu ya, ini kapital semua, untuk yang huruf kecilnya nggak ada, tapi kalau yang Godi ini kapitalnya ada, huruf kecilnya ada, angkanya lengkap, tanda baca juga ada. Kalau ini hanya kapital, kemudian ini ada angka dan ada tanda baca. Oke. Berikutnya siapa tokohnya, yaitu ada namanya Eric Gill ya. Eric Gill ini 1882 sampai 1940. Nah, tapi desainer asal Inggris ini yang memulai karir di bidang tipografi tahun 1925 dengan menciptakan huruf perpetua dan Gill sans serif dengan berbagai variasinya ini ya. Dimana Gill sans serif ini salah satu font yang paling sering dipakai. Kenapa? Karena variannya ini banyak sekali. Ini contoh perpetua, ini font perpetua, ini saya ambil dari Wikipedia ini ya, perpetua tebal tipis juga. Ada huruf kapitalnya, ada huruf kecilnya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanannya adalah contoh dari font Gill ya, Gill yang sans. Sans itu yang ujungnya tidak ada lancip-lancipnya, itu namanya sans. Nanti ada di kategori font. Nah, ini ada Gill sans condensed, ada Gill sans light, ini ya, ada Gill sans light italic. Italic ini berarti miring, kalau Gill sans light berarti yang tipis. Ini yang paling tipis ini ya, Gill sans light. Benar, ada Gill sans light italic ya, tipis dan miring. Ada Gill sans regular. Nah, ini yang biasanya paling populer, paling banyak dipakai untuk nulis naskah ini ya, Gill sans regular. Kemudian ada Gill sans regular italic, lalu ada Gill sans medium, ini agak tebal. Gill sans medium italic, oh ini agak tebal kemudian miring. Gill sans medium bold italic, nah ini ada yang Gill sans yang tebal, tebalnya itu tebal menengah ini ya, medium bold, kemudian miring itu. Kemudian ada Gill sans heavy, nah ini tebal, yang tebal banget, paling tebal ini ya, Gill sans heavy. Heavy itu kan berat itu ya, berat maksud saya. Nah, kemudian ada Gill sans heavy italic. Nah, ini ada Gill sans yang paling tebal tapi dibikin italic. Nah, ini adalah berbagai macam variasi yang mana ini namanya font family ya. Ini font family, kalian bisa lihat dalam satu keluarga namanya satu tapi dengan berbagai macam variasi. Nanti ada teorinya. Tokoh berikutnya itu adalah John Warnock ini ya. Ini adalah founder paling populer abad ini yang menciptakan font Warnock Pro. Nah, seperti apa fontnya? Ini Warnock Pro, ini yang light, ini yang tipis gitu ya. Ini yang italic. Warnock Pro yang semi bold, jadi agak tebal. Kalau di sini istilahnya medium itu ya. Kalau di sini istilahnya yang semi bold. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini Warnock Pro semi bold yang italic, dan ini yang Warnock Pro. Ini yang paling banyak dipakai, yang ini yang standar. Itu ya, ini Warnock. Presiden dasar Adobe dari tahun 90-an hingga tahun 2000 ini orangnya ini ya, si John Warnock ini. Ada mendominasi teknologi pencetakan itu ya, dan publikasi sebagai standar profesional, yang mana dia atau si Adobe ini menguasai atau memiliki hak cipta sebagian font yang ada. Jadi font-font yang zaman dulu itu hak ciptanya itu sebagian dibeli oleh si Adobe itu. Nomenklatur font. Nah, sekarang tata nama dari font itu ya. Tata nama dari font bisa kita lihat. Yang pertama typeface. Typeface ini apa? Desain set tunggal dari bentuk huruf, angka, dan tanda yang disatukan dengan properti visual yang konsisten. Nah, ini ya. Jadi ada huruf, ada tanda baca, ada angka gitu ya. Nah, ini namanya typeface, satu paket. Tapi satu jenis itu ya. Kemudian type font yaitu satu set lengkap dari bentuk huruf, nomor, dan tanda dalam berbagai rupa, ukuran, dan gaya yang dibutuhkan untuk komunikasi tertulis itu ya. Nah, kalau ini nanti, kalau ini kan apa, yaitu desain set tunggal dari bentuk huruf, angka, dan tanda yang disatukan dengan properti visual yang konsisten ya, ini contohnya tuh ya. Nah, kalau type font ini, font ini nanti divariasi, ada yang light, kemudian ada semi bold, kemudian ada yang italic, ada yang light ya, dan seterusnya itu ya. Ini yang type font. Kemudian kalau type family ya, beberapa desain font yang menambah jajaran dari variasi gaya berdasar satu desain font utama.
Nah, ini desain nama fontnya itu adalah Futura. Nah, Futura, nah kemudian di sana dibuat dengan berbagai variasi di sana, mulai dari Futura Light yang paling paling tipis, kemudian Light Oblique ya atau italic, kemudian ada Futura Book, Futura Book Oblique ini ya, kemudian ada Futura Medium agak tebal, lalu ada Futura Heavy ya agak tebal lagi, kemudian Futura Bold lebih tebal, Extra Bold ini ya, Futura Bold Oblique Extra Bold ini yang paling tebal, kemudian yang ini Futura Condensed. Nah, condensed ini maksudnya apa, yaitu dirapatkan jarak antar fontnya ya, sehingga sama-sama nanti tulisannya misalnya Futura Condensed Light, tapi kalau pakai yang Futura Light nanti akan lebih panjang. Nah, kalau pakai condensed ini fungsinya apa, yaitu untuk mengurangi jumlah halaman. Ketika nanti di sana tulisannya banyak, maka akan jumlah halaman akan terkurangi ketika Anda memilih Futura Condensed Light. Misalnya font standarnya itu adalah Times New Roman. Times New Roman Anda ketik kita ketik gitu ya, kemudian sampai 10 halaman. Waduh lah, kok 10 halaman kebanyakan. Nah, kemudian kalian ganti font ya, jangan fontnya diperkecil tapi ganti font, misalnya pakai Futura Condensed. Nah, setelah dipilih Futura Condensed Light ya, nah maka apa, dengan jumlah fontnya, dengan jumlah huruf yang sama, itu nanti jumlah halaman akan berkurang. Yang tadinya dengan Times New Roman itu 10 halaman, ketika diganti font Futura Condensed Light itu bisa jadi akan berkurang menjadi 7 halaman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu adalah trik teknik ya untuk bagaimana mengurangi jumlah halaman. Kalau ingin nambah halaman ya kebalikannya ya, nanti di sana bisa dipakai kalau ini condensed nanti ada yang expanded. Expanded itu jarak antar hurufnya itu dilebarkan, itu expanded. Oke, yang selanjutnya ada type style, yaitu modifikasi typeface yang dibuat dalam berbagai variasi dengan tetap mempertahankan karakter dasar satu font. Nah, modifikasi ini bisa dilakukan antara lain ketebalan, lebar, dan juga sudutnya. Nih ya, ini type style. Kalau ini type family ya, kalau type style itu ketebalannya, lebarnya, dan juga sudutnya ada perubahan. Jadi antara type family sama type style ini ya mirip-mirip lah ya. Nah, sekarang kita lihat di ukuran font. Nah, ini tadi yang ditemukan oleh siapa namanya yang menemukan satuan. Ya, ini Didot ya, Francis Didot. Francis Ambroise Didot ini ya yang menemukan satuan untuk mengukur font ya. Satuan ukuran font itu ada dua yang populer. Yang pertama ada point, yang pertama ada pika. Kalau point itu adalah mengukur tinggi font itu ya. Kalau pika itu adalah mengukur lebar font, itu bedanya. Kemudian ukuran font standar itu antara 5 sampai 72 itu ya. Nah, kalau 72 ya, ada font kok ukurannya 72 ya, berarti itu tingginya adalah 1 inci. Kenapa? Karena 1 inci sama dengan 72 poin, dimana untuk 1 poinnya itu adalah 0,35 mm, sangat kecil sekali 1 poin. Misalnya untuk font ukuran 12 ya berarti 3, ya sekitar 4 mm. Nah, kalau ada font ukurannya 10 ya berarti 35 mm itu ya tingginya itu ya. Nah, kalau ada font kok kalian klik 72 ya berarti itu tingginya font itu adalah 1 inci. Nah, ini kita bisa lihat ada font size. Kita lihat ini dari yang paling atas ini sampai yang paling bawah. Ini namanya font size, bukan per satu hurufnya itu ya, karena nanti yang diukur nanti satu paketnya ini font size. Nah, kalau yang huruf kecilnya ini sampai sini ini namanya X height itu ya. X height ini median bagian tengah, ini cap height ini bagian atas kalau ada huruf-huruf yang memang ada lebih tinggi itu ya. Lalu ada accent ini ya yang paling atas. Lalu ada baseline, ini baseline yang
paling bawah ini. Kalau ada font-font ini namanya Descent Height itu ya, ini Descent. Oke, ini adalah untuk jadi ketika ada ukuran font di aplikasi Office misalnya atau aplikasi grafis itu ya, ukuran font berapa ya, kalian sudah bisa langsung berasumsi misalnya fontnya ukuran 35 ya, berarti sekitar setengah inci, kurang lebih begitu. Nah, anatomi font ini adalah ini ibarat manusia, setiap lekuan bagian tubuh manusia itu kan ada namanya. Nah, sama ini untuk font, setiap lekuannya, setiap bagiannya itu juga ada namanya itu ya. Nah, kita lihat untuk yang bagian atas ini, garis yang paling bawah ini namanya baseline itu ya, baseline. Kemudian cap height ini adalah untuk tinggi font ya, cap height. Kemudian bar ini yang garis horizontal ini namanya bar, ini juga bar gitu ya. Nah, kemudian dari ujung ke ujung ini di setiap segmen, ini satu segmen, ini dua segmen, ini tiga segmen gitu ya. Nah, untuk segmen yang ini namanya serif, yang ujungnya lancip ini adalah serif, dari ujung ke ujung ini namanya serif gitu ya. Nah, kemudian ini ada left side bearing, ini ujung kiri. Kemudian ada ujung kanan, ini ada namanya right side bearing. Dan ada lengan ini atau arm, ini adalah yang bagian ini top arm, ini bottom arm ini ya. Nah, seperti itu penamaannya. Kemudian kalau body width ini yang tadi diukur pakai pika ini ya, body widthnya itu diukurnya tadi pakai pika. Jadi lebar font itu pika, kalau tinggi font itu adalah poin. Oke ya. Kemudian ada stroke, ini stroke-nya, lalu ini ada stem, lalu ada bracket. Bracket itu adalah di apa ini namanya, sudutnya itu ya, di setiap sudut ini namanya bracket. Lalu ada bold. Bold ini adalah di ujung suatu huruf, misalnya huruf A yang bentuknya agak melingkar, ini namanya bold. Kemudian ada vowel. Ini vowel ini adalah yang apa namanya, seperti mangkok tapi vertikal ini ya. Nah, ini vowelnya, ini vowel. Ini ada ascender ini ascender ya, ini X-height ini ya. Lalu ini ada terminal, kemudian ada cap height ini dari sini sampai sana, ini cap height. Lalu ada link, ini kalau ada huruf G, huruf Y gitu ya. Nah, di sini ada link antara bagian satu dengan bagian yang lain. Lalu ada ear juga, ini descender bagian bawah. Ini ada counter ya, lingkaran. Lalu ada link penyambungnya antara segmen 1 dan segmen 2. Dan ini ada spin. Nah, ini bagian-bagian atau anatomi font ya. Setiap lekuannya, setiap bagiannya itu ada nama. Ini ibaratnya adalah tubuh manusia, setiap bagian lekuk tubuh manusia, setiap segmennya itu ada namanya. Sama untuk font juga begitu. Oke ya. Nah, format font digital. Nah, karena kita bicara di komputer grafis, maka yang kita bicarakan lebih lanjut adalah format font yang digital ya, tentunya yang berlaku di komputer, bukan yang manual. Nah, yang pertama itu ada namanya PostScript font ya. PostScript font ini adalah font yang memiliki dua bagian, yaitu screen font dan printer font, dimana untuk printer font pada prinsipnya adalah bentuk outline yang kemudian diisi dengan titik-titik semprotan tinta pada bentuk outline tersebut. Nah, ini namanya PostScript. Nah, PostScript-scriptnya itu ada di mana? Bukan di komputer, tapi ada di printer. Makanya ada printer PostScript yang harganya cukup mahal. Proses ini disebut rasterization itu ya. Proses pengisian titik-titik tersebut pada komputer menggunakan perhitungan khusus yang disebut PostScript. Nah, oleh karena itu disebut PostScript font itu ya. Jadi di sini untuk menentukan setiap sudutnya dari satu segmen dari satu note ke note yang lain, dari satu note ke note yang lain. Nah, ini nanti ada perhitungan matematisnya yang akan dihitung secara otomatis di dalam printer ya. Nah, maka ini disebut dengan PostScript font. Nah, contoh PostScript font itu apa? Misalnya ada Kozuka Gothic, kemudian ada Kozuka Gothic standar, ada Adobe Song, lalu ada Century Odd Style. Nah, ini contoh dari font Century Odd Style. Ini tebal tipis ya, pakai Roman ini.
Oke, itu untuk format font digital yang pertama namanya PostScript. Tapi untuk sekarang ini sudah tidak begitu banyak yang menggunakan ini. Yang paling banyak nanti ada namanya TrueType, tuh ya. Nah ini TrueType. TrueType font awalnya diproduksi oleh Apple, kemudian menjadi standar pada sistem Windows dan Macintosh. Keuntungan TrueType font adalah ia hanya memiliki satu file untuk semua ukuran. Nah maka lebih efisien di sana, tuh ya. Nah kemudian contohnya apa, ada banyak sekali. Ini yang paling banyak sekarang beredar di internet, beredar di pasaran, itu adalah yang TrueType font. Nanti ada Arial Black, ada Albertus, ada Avantgarde, ada Tahoma, ada Verdana, dan lain-lain. Nah ini contoh dari ITC Avantgarde Gothic ini ya. Nah dengan berbagai macam variasi untuk font Arial yang regular ini, Arial Bold, lalu ada Arial Italic, Arial Bold Italic. Nah yang kalian kenal itu biasanya Arial Narrow, lalu ada Arial Black ini yang paling tebal, ada Black Italic juga, Arial Narrow, Bold Italic, dan seterusnya. Nah ini adalah berbagai macam jenis font. Ini font family untuk Arial. Ini adalah contoh dari TrueType font. Jadi hanya satu saja, tapi untuk modifikasi italic, modifikasi bold, modifikasi yang lain itu nanti regular, kemudian nanti ada narrow ya, itu bisa dilakukan dengan mudah. Tapi yang diinstal itu hanya satu saja. Itu begitu. Itu TrueType. Yang berikutnya ada OpenType. OpenType ini adalah dua tas kerjasama Microsoft dan Adobe. OpenType font ini juga dapat diterima oleh sistem Macintosh ya. Contohnya apa? Di sana ada Myriad Pro, ada kemudian Condensed itu ya, bukan Condensed. Kemudian Myriad Light, Condensed, lalu ada Lighthouse, Pro Regular, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari font Myriad Pro ini ya. Kemudian ada Myriad Pro Condensed, Myriad Pro Condensed Italic, Myriad Pro Condensed Bold, ada yang tebal, ada tebal italic, ada condensed semi bold ya, agak tebal semi bold gitu ya, semi bold italic. Nah penggunaannya mau yang mana ya terserah, nanti tinggal kita sesuaikan. Kalau untuk judul biasanya itu pakai yang bold atau yang semi bold. Kalau untuk teks itu, kalau untuk body text istilahnya naskah isi itu biasanya pakai yang normal, Myriad Pro. Kalau untuk kutipan nanti biasanya pakai yang italic biasanya ya, atau tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya di sana ada multiple master font. Nah, ini tipe yang berikutnya yaitu font tipe 1 yang lebar dan ketebalannya dapat dimodifikasi langsung dari master desainnya. Keuntungannya apa? Yaitu kita bisa membeli satu lisensi font dan kita dapat memodifikasi tanpa merubah bentuk asli font tersebut. Manufaktur dari font ini adalah Adobe itu ya. Nah, contoh multiple master font ialah ATC Avantgarde, ITC Avantgarde Gothic MM, ini contohnya. Jadi kita beli satu saja, nanti untuk modifikasi tebal, tipis ya, italic dan seterusnya itu nanti bisa langsung kita lakukan. Tapi biasanya ini kalau kita beli lisensinya harganya mahal biasanya itu ya. Beda dengan yang TrueType. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan font ya. Di sini ada font serif. Nah, font serif itu apa? Font serif yang memiliki garis kecil-kecil yang disebut counter strike ya pada ujung hampir semua letter. Nah, garis-garis kecil itu posisinya berdiri horizontal terhadap badan huruf. Nah, contohnya apa? Di sini ada book Antigua, tapi nggak seperti ini wujudnya ya, book Antigua ya. Jadi nanti ada ujung lancipnya, nanti ada ujung yang lancip secara horizontal atau vertikal kalau di huruf S. Yang paling populer ini Times New Roman. Jadi kalau font serif itu adalah font yang ujungnya ada lancipnya. Ini modern 735 BT misalnya, Times New Roman, dan seterusnya. Nah, kalau font serif apa? Kebalikannya, yaitu font yang tidak memiliki pengait atau serif ya di setiap ujung hurufnya. Huruf tanpa serif ini memiliki sifat yang streamline, fungsional, dan kontemporer. Contohnya apa? Paling populer Arial Black yang sering kalian pakai mestinya. Ada Franklin Gothic Medium, ada Verdana, dan seterusnya. Ini ya. Nah, ini adalah contoh dari font sans serif yang ujungnya itu tidak ada lancip-lancipnya. Itu ya.
Selanjutnya adalah font Roman. Nah, ini tadi sudah disinggung di depan, yaitu ada font Roman memiliki ciri ketebalan huruf yang tidak sama. Ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Misalnya apa? Kalian bisa lihat di situ ada contohnya Bremen. Bremen itu ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Kemudian Foster Bodoni. Nah, ini dari keluarga Bodoni ya, dari type family Bodoni. Ini ada variasi Foster Bodoni seperti itu wujudnya. Tebal tipis. Kemudian font Gothic. Nah, font Gothic ini apa? Yaitu jenis font yang memiliki ukuran yang sama tebalnya pada seluruh bagian huruf. Contohnya apa? Yaitu di situ kalian bisa lihat ada Avantgarde, lalu ada Century, ada OCR. Ya, nah itu adalah contoh dari yang seluruh bagian fontnya itu tebalnya sama. Kalau yang Roman ini kan tebal tipis. Tapi kalau yang Gothic itu semua bagian tebalnya ini sama. Avantgarde, Century, Gothic, lalu ada OCR dan seterusnya, dan contoh-contoh yang lain. Berikutnya ada font script, yaitu font yang diambil dari corak tulisan tangan. Namun tidak semua tipe tulisan tangan termasuk script, karena kelompok ini berkembang secara lebih luas menjadi freehand. Seperti tadi yang di contoh di depan itu masuk kategori freehand sebenarnya. Contohnya apa? Monotype cursiva ya. Cuman ini monotype cursiva di sini tidak bisa muncul dengan baik gitu ya. Nah, yang bisa terlihat itu ada arrange key, ada staccato, ada commercial script. Nah, itu font script itu ya, tebal tipis, kemudian seperti tulisan tangan itu ya. Padahal itu digital itu ya. Selanjutnya ada font italic ya. Kalau font italic adalah font yang memang miring dari sana. Berapa kemiringannya? 12 derajat. Jadi dari aslinya itu memang sudah dibikin miring. Apa contohnya? Ada Basoka, lalu ada stand out. Itu kan memang dari sananya sudah miring. Kalau dibikin lurus ya bisa saja kalau di aplikasi grafis. Tapi kalau di Office ya nggak bisa. Itu ya nggak ada itu untuk yang membuat supaya huruf Basoka atau stand out itu kemudian jadi lurus. Itu kan agak miring. Miringnya berapa? Kurang lebih itu 12 derajat. Itu ya kemiringannya. Dinamika pilihan font dalam desain. Yang pertama itu harmoni ya, dimana keselarasan antar komponen font yang terdapat pada satu desain. Nah, tidak ada font yang sangat mencolok di antara font lain agar akan memberikan kesan yang harmonis. Jadi pilihlah font misalnya untuk desain satu poster ya pakai font di keluarga yang sama. Misalnya kita pakai temanya adalah Futura ya, nanti pakai untuk judul yang paling gede nanti pakai Futura extra bold. Kemudian untuk body tag atau untuk subjudul nanti yang semi bold. Kemudian untuk body tag itu nanti yang Futura light gitu ya, dan seterusnya nanti. Jadi di dalam satu desain itu ada satu kesatuan, harmoni ya. Atau cari nama font yang lain tapi yang mungkin mirip, jangan terlalu kontras itu ya. Nanti ada contoh yang jelek itu bisa kasih tahu. Konflik ya, konflik font ini bisa terjadi karena pemilihan font yang dari jenis yang sama ya. Kesamaan atau itu tidak menimbulkan keharmonisan tapi juga tidak mampu menimbulkan kontras. Beda tapi tidak terlalu mencolok ya, mirip tapi membuat kacau dan tidak bisa merebut perhatian. Itu ya, bisa kalian pakai font yang kontras juga boleh, nggak apa-apa. Jadi pakai yang harmoni bisa, pakai prinsip yang konflik juga bisa. Misalnya untuk judul pakai yang kalau untuk judul itu pakai yang Gothic misalnya. Kemudian untuk isi nanti pakai yang Roman misalnya itu ya. Serif atau yang sans serif itu bisa dikombinasikan di sana. Nah, ini contoh untuk desain sebuah brosur itu ya, yang di sana ada dinamika pemakaian font. Tidak semuanya sama, tidak dari keluarga yang sama, tapi bisa menampilkan harmoni ya. Ini bilang bisnis termutakhir, ini kalau tidak salah font Arial itu ya, Arial yang normal. Kemudian ini saya lupa namanya tapi unik juga. Kemudian ini ada font yang jenis italic gitu ya, italic dari sananya memang ini ya.
Kemudian ini Avantgarde ini ya, kemudian ini ada Arial Black ditebalkan, kemudian ini Avantgarde lagi, kemudian ini Arial, ini ya Arial Bold ya, bukan Black ya. Kalau Arial Black sangat tebal. Kemudian ini ada Arial normal, Arial, ini Avantgarde lagi, gitu ya. Nah, jadi ada kombinasi di sana. Nah, ini contoh yang kurang baik. Jadi penggunaan font yang terlalu gado-gado itu menjadi kurang menarik, menjadi kurang bagus itu ya. Nah, ini ada berbagai macam font itu ya yang dipakai, yang sangat kontras tapi saya kira menjadi tidak harmonis itu ya. Ini contoh yang jelek, jangan ditiru. Yang berikutnya adalah kontrasnya. Kontras ini terbentuk dari adanya perbedaan yang mencolok dari elemen-elemen desain. Nah, untuk menciptakan kontras pada font ini bisa dilakukan dengan cara apa? Yang pertama, kontras ukuran font ya. Perbedaan besar kecilnya ini sangat mencolok pada font dapat menciptakan perhatian khusus pada pembaca. Nah, kontras tebal tipis ini juga bisa. Kemudian, nah ini kontras tebal tipis itu ya, ada kontras jenis huruf itu ya, ada juga nanti kontras secara warna itu ya. Ini ada hitam, kemudian langsung ini ada kuning dengan background hitam itu ya. Nah, cuman ini agak pecah ya. Kemudian ada yang teks melingkar, ada yang di atas, ada yang di bawah, itu berbagai macam kombinasi. Kontras struktur bentuk. Kemudian kontras arah penulisan, nanti bisa memutar font 90 derajat. Kontras warna, nah ini tadi ya, berbagai macam desain. Nah, ini bisa kalian lihat di sana. Ini kontras warna ya, hitam putih. Kemudian ini kontras ada yang horizontal, ada yang miring 45 derajat itu ya. Nah, ini berbagai macam kombinasi. Kemudian ini kombinasi juga berbagai macam jenis font dari sisi warna maupun dari nama fontnya ini ya. Ini font yang berbeda, ini juga berbeda, ini juga lebih tebal lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 jenis font di sana yang dipakai untuk satu karya ini bisnis card atau kartu nama gitu ya. Nah, rekayasa font, untuk mendapatkan tampilan font yang lebih atraktif, para desainer menggunakan banyak cara untuk merekayasa font. Di antaranya adalah, nah, kita bisa lihat yang pertama extended dan condensed. Nah, ini extended, ini condensed itu ya. Kemudian karakter spacing ini yang normal. Nah, kemudian ini jarak antara hurufnya, forevernya ini jauh, ini karakternya ini diperlebar, itu karakter spacing. Penambahan atribut garis, nah ini juga sudah diberikan garis horizontal, kemudian diberikan kotak, rectangle itu ya. Nah, ini sudah memberikan kesan yang berbeda dari 1, 2, 3. Kemudian modifikasi teks melingkar, ini juga bisa. Contohnya gitu ini ya. Ini slide lama saya, nanti bisa buat latihan itu ya. Nah, berikutnya yaitu teks dengan drop shadow juga bisa ya. Di sini ada teks graphic design community, di sana ada drop shadow. Kemudian teks dengan outline, nah ini ada outline-nya ya, biar lebih apa. Kalau misalnya font warna kuning, latar belakang putih, itu nanti nggak begitu terlihat, maka biar bisa terlihat jelas kita kasih outline hitam. Contohnya begitu. Teks berwarna polos dan gradasi, nah ini warna gradasi. Dan teks yang diberi tekstur, nah ini ada tulisan, nah kemudian di bawah di dalamnya itu ada gambar JPG itu ya, ada gambar daun, ada gambar rumah, ada gambar tanah atau apapun di sana ya. Kalau ini contohnya adalah gambar daun dan bunga itu ya. Kemudian teks dengan efek blur, nah ini ya, di blur juga bisa kesan kabur. Teks dengan efek 3 dimensi, nah ini ya, bisa lebih menarik lagi. Teks dengan efek distorsi, nah, dan juga teks dengan efek perubahan bentuk, lebih menarik. Ini slide lama itu ya, masih pakai Stein, tidak masalah. Oke, nah berikutnya ke saran-saran ya. Pertimbangan formatnya, jadi ketika kita mau mendesain itu nanti apakah untuk kebutuhan cetak atau untuk kebutuhan online itu ya, cetak atau digital. Nah, tentunya di sana ada pilihan-pilihan ya. Kalau cetak nanti tentunya pilih yang mana, kalau digital pilih yang mana.
pertimbangan konteksnya, di mana teks akan dibaca dan seberapa dekat pembaca bisa melihat. Nah, desain teks dengan hierarki visual ya, ada yang gede, ada yang agak kecil, ada yang di pojok, ada yang di tengah gitu ya. Nah, jangan gede semua atau kecil semua, tidak, tapi harus ada hierarkinya di sana, ada yang gede, kecil, agak kecil, kecil banget gitu ya. Nah, usahakan penataan atau perataan teks ya, perataan teks untuk mempertinggi keterbacaan teks tersebut. Nah, spasi antar huruf, spasi antar kata, dan spasi antar baris ini menunjang faktor keterbacaan. Harus diperhatikan, jangan terlalu renggang, jangan juga terlalu rapat itu ya, supaya nanti mudah untuk tetap dibaca. Terutama ini nanti adalah untuk body text itu ya. Kalau judul sih memang pasti akan tampil besar itu ya. Nah, berikutnya apa? Pertimbangkan bentuk huruf asli bentuknya. Maksudnya gimana? Ketika nanti kalian itu mengubah ukuran font ya, itu kan kalau pakai aplikasi grafis kan tinggal diklik di pojok atau di note di pojoknya, yang kemudian kalian bisa besarkan, kalian bisa kecilkan, kalian bisa geser ya. Usahakan di sana itu proporsional ya, jangan terlalu lebar atau jangan terlalu lebar atau jangan terlalu tinggi, itu nanti jadi tidak proporsional. Kalau tidak proporsional, tingkat keterbacaannya juga akan menjadi semakin sulit. Nah, kemudian pilih warna yang tepat untuk memperkuat komunikasi dan ekspresi. Nah, ini tadi yang di depan disampaikan. Jadi ekspresinya itu pilihan jenis font dan juga warna dari font tersebut itu sangat berpengaruh. Kemudian ketika memilih font menggunakan beberapa jenis font, berpikirlah tentang ketepatan pesan, kontras, hierarki visual, dan juga skala. Nah, ini adalah beberapa saran nanti ketika kita akan mendesain sebuah karya grafis gitu ya, melalui aplikasi komputer grafis. Nah, ini perhatikan hal-hal yang saya sampaikan ini ya. Saya kira ini untuk materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai dasar-dasar tipografi digital gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk kalian bisa membuat tugas tipografi itu ya, yang mana tugasnya itu adalah membuat rekayasa font yang seperti terdapat pada slide 32 dan slide 33. Nah, slide 32 dan 33 seperti apa? Ini slide 32. Jadi nanti kalian membuat desain font yang seperti ini ya, tulisannya bebas tapi nanti ada seperti ini ada jarak antar font seperti ini gitu ya, kemudian ada garis atau kotak atau variasi yang lain. Kemudian ini juga dibuat, silahkan sebagai latihan kalian untuk lebih membiasakan menggunakan aplikasi GIMP atau Inkscape yang sudah kalian install ya. Bagaimana cara membuat begini, bagaimana cara membuat outline, kemudian ada gradasi, kemudian ada tekstur di dalamnya, kemudian membuat blur 3 dimensi, kemudian efek distorsi, dan juga untuk perubahan bentuk seperti ini. Silakan nanti kalian bisa coba. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minimal 12, mau lebih dari 12 boleh, nanti akan mendapatkan nilai plus. Berikutnya yaitu rekayasa font menggunakan aplikasi Inkscape atau GIMP. Lalu tulisan pada desain yaitu nama lengkap Anda masing-masing ya. Jadi kan di sini tadi ada graphic design forever, graphic design forever, graphic design forever atau graphic design. Nah, ini nanti diganti dengan nama kalian masing-masing gitu ya. Diganti dengan nama lengkap kalian gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ini nanti juga sama, pakai nama kalian juga gitu, jangan lupa ya. Kalau namanya panjang ya disingkat boleh. Nah, berikutnya itu tulisan pada desain itu nama Anda masing-masing, dan desain dibuat nanti dalam ukuran kertasnya A4, dan jangan lupa file desain ini dikirim dalam bentuk PDF ke iKlas. Nah, sekira itu untuk tugas kita di selanjutnya. Silakan kalian bisa mulai pelajari dan kerjakan. Jika nanti ada yang bingung, silakan kalian bisa kalian bisa bertanya melalui iKlas ya, atau melalui grup WA yang sudah kita buat. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya tambahkan materi suplemen terkait dengan bagaimana untuk membuat rekayasa font ini di Inkscape. Saya pakainya Inkscape gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.